Penutupan tambang emas ilegal ricuh, tenda penambang dibakar. Puluhan warga dirawat akibat infeksi alat vital saat suntik kelamin. Komikus dan Coldplay ramaikan Indonesia Comic Con 2015. Ya, selamat siang pemirsa Buletin Indonesia yang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan rangkaian berita terpilih. Saya Herjuna Saputra, kita simak informasi utama. Ya, Polisi Militer POM TNI bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta menggelar razia di beberapa wilayah tempat hiburan malam di ibu kota DKI Jakarta. Dalam razia yang bertujuan mendisiplinkan prajurit TNI dan Polri ini, 4 anggota TNI Polri serta pegawai negeri sipil atau PNS berhasil diamankan saat tengah bersantai di tempat hiburan malam. Petugas gabungan dari POM TNI dan BNN Provinsi DKI Jakarta langsung menyisir sebuah tempat hiburan malam yang berada di beberapa wilayah di Jakarta. Petugas menyisir lokasi tempat hiburan malam yang biasa dijadikan tempat mangkal prajurit TNI dan Polri dalam mencari hiburan malam. Selain mengamankan pengunjung berstatus anggota TNI dan Polri yang tidak disiplin, dalam razia ini juga petugas sempat mengamankan 4 pegawai negeri sipil alias PNS. Keempat PNS yang tengah asik menikmati hiburan di ruang karaoke ini panik ketika mengetahui kedatangan petugas. Sementara dalam razia di sebuah diskotik di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, serta Jakarta Selatan, belasan prajurit TNI Polri berhasil terjaring razia. Ini tadi ada 2 yang militer. Penembak ini kedepannya harapannya seperti apa? Terus kita terus ya untuk perang terhadap narkoba. Prajurit yang terjaring ini selanjutnya akan dibawa ke markas POM Dam Jaya untuk menjalani pemeriksaan dan tes urin. Bila melanggar, para prajurit ini akan dikembalikan ke satuan masing-masing sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ranis Tone Sanjaya, MNC Media, Jakarta Pusat. Ya, sementara itu sejumlah warung penjual miras oplosan yang berada di belakang gedung MPR DPR RI Jalan Lapangan Tembak Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dini hari tadi digerebek petugas gabungan dari kepolisian dan polisi militer. Miras oplosan yang dijual oleh warung-warung ini biasa dikonsumsi oleh para pemuda-pemudi di akhir pekan. Anggota gabungan yang terdiri dari Brimob, Sabara, dan polisi militer minggu dini hari menggerebek sejumlah warung penjual miras oplosan yang berada persis di belakang gedung perwakilan rakyat Indonesia di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari penggerebekan ini, ratusan botol miras yang sudah kosong dan miras beralkohol tinggi ditemukan petugas. Ratusan botol miras ini langsung disita oleh petugas. Petugas gabungan juga menyisir gang-gang kecil yang menjadi tempat persembunyian para pemuda yang kerap mabuk miras oplosan. Namun sayang diduga operasi bocor hingga tak satu pun pemuda berhasil diamankan. Padahal dari sekitar lokasi, petugas masih menemukan banyak sekali sisa-sisa miras yang terbungkus dalam kemasan plastik dan juga gelas plastik, usai dikonsumsi para pemuda-pemudi untuk melewati malam akhir pekan. Ya, ini tadi memang banyak sekumpulan anak-anak muda yang bermalam minggu. Nah, tentunya dengan minuman keras seperti ini, ketika mengendarai kendaraan bermotor pasti dapat dipastikan bisa membuat bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, botol miras dan miras yang ditemukan dibawa dan disita petugas. Sedangkan pemilik warung miras rencananya akan dipanggil ke Mapolsek setempat untuk dimintai keterangan. Helmi Sajangbati, MNC Media, Jakarta. Ya, buntut dari kisru penutupan tambang emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, petugas akhirnya membakar tenda-tenda milik para penambang. Pembakaran tenda terpaksa dilakukan untuk mencegah agar penambang nakal tidak kembali lagi ke lokasi penambangan ilegal. Ayo bubar. Bubar. Selesai semua udah lapar lagi. Tenda dan tempat pengolahan emas yang dibakar ini milik penambang ilegal dari berbagai wilayah.
Aksi pembakaran tenda dan tempat penambangan emas ilegal milik penambang tidak hanya terjadi di lokasi tambang emas Gunung Botak, tetapi juga dilakukan di kawasan Wamsait, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru. Di antara tempat penambang ilegal yang dibakar ini adalah kolam yang mengolah material emas dengan menggunakan cairan berbahaya seperti merkuri dan sianida. Petugas terpaksa membakar tempat ini lantaran saat penutupan lokasi tambang, pekerja menolak ditertibkan dan masih nekat melakukan aktivitas pengolahan emas. Selain itu, pembakaran tenda dilakukan agar penambang emas yang nakal tidak kembali ke lokasi tambang ilegal. Sebab penambang dengan menggunakan cairan berbahaya dinilai dapat merusak lingkungan. Kalau tenda ini tidak kita bongkar, tidak kita bakar, khawatir nanti para penambang, oh ini penertiban aja, habis itu naik lagi. Dengan kita bersihkan semuanya, harapannya penambang sudah, oh ya betul bahwa yang dilakukan oleh TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah dalam hal ini betul-betul dilaksanakan. Saya mau sampaikan, saya mau sampaikan, bicara tentang nasib orang mau makan, bukan bicara tentang perliman galangan. Sebelumnya, upaya penutupan tambang emas ilegal di Desa Wamsait, kawasan Gunung Botak, Kecamatan Waiapo, Kabupaten Buru, Maluku pada Sabtu berlangsung ricuh. Petugas terlibat adu mulut dengan sejumlah penambang emas yang tak ingin ladang pencarian makan mereka ditutup pemerintah. Kendati mendapat perlawanan, petugas akhirnya berhasil mengusir keluar penambang emas ilegal dari lokasi. Isyani Syabarwati, MNC Media, Kabupaten Buru, Maluku. Ya baik, kita ke Tangerang, Banten. Hari ini jenazah Dr. Andra dimakamkan meski telah menerima tanda penghargaan, akan tetapi hingga kini masih belum jelas bentuk tanggung jawab pemerintah. Dan dalam hal ini Kementerian Kesehatan terkait meninggalnya dokter muda tersebut. Menteri Kesehatan malah menyebut kondisi Andra yang memang telah sakit saat bertugas di Kepulauan Aru, Maluku. Ibadah pelepasan jenazah almarhum Dr. Andra berlangsung tadi pagi di rumah duka di kawasan Pamulang Indah, Tangerang Selatan. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi kepergian pemuda 24 tahun pemilik nama asli Dionisius Giri Samudra. Pasrah ajalah sudah, kalau memang sudah rencana Tuhan. Tuhan katakan di dalam hati saya, mukjizat bisa terjadi di mana saja. Kalaupun saya mau ambil anakmu juga bisa terjadi di mana saja. Sejumlah rekan-rekan almarhum tampak mengantar jenazah Dr. Andra ke peristirahatan terakhir di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Nila Juwita F. Muluk menuturkan keterangan dari tim dokter di Kepulauan Aru, Maluku yang menyebut Dr. Andra meninggal akibat penyakit radang selaput otak dan campak. Menurut Menkes, sejak kedatangan ke lokasi tugas, kondisi trombosit Dr. Andra sudah turun dan kesehatannya terus memburuk. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Dodo, namun jiwanya tidak tertolong. Saya belum mendapatkan laporan tertulis, tetapi secara pertelepon dengan dokter di sana saya tanyakan apa ini. Beliau menjawab radang selaput otak, ensefalitis dengan morbili. Meninggalnya Dr. Andra saat bertugas magang di Rumah Sakit Cendrawasih, Bodo, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, turut menebar duka di kampus almarhum Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Rekan alma mater Dr. Andra berharap kejadian yang menimpa almarhum tidak lagi terulang. Pemerintah pun diharapkan bisa menjamin keselamatan dokter magang yang ditempatkan di daerah rawan penyakit berbahaya atau wilayah endemik. Sebelumnya, Dr. Dionisius Giri Samudra meninggal saat tengah menjalani program magang. Namun dari kejadian ini terkuaklah betapa minimnya perhatian pemerintah terhadap dokter-dokter muda yang bertugas di daerah terpencil hingga menuai kritik tajam dari sejumlah publik. Tim Liputan MNC Media. Ya baik pemirsa, seorang pemuda di Banyumas, Jawa Tengah tewas mengenaskan akibat terbawa arus sungai Logawa saat tengah melakukan latihan tim SAR dengan menggunakan perahu karet. Jenazah korban baru dapat ditemukan 1 hari kemudian dengan jarak sekitar 4 km dari lokasi awal. Isak tangis rekan dan keluarga pecah menyambut kedatangan jenazah Supriyatno di rumah duka di Desa Kabanaran, Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas, Jawa Tengah.
Mereka tak menyangka Supriyatno yang dikenal sebagai mahasiswa pencinta alam dan pandai berenang ini justru tewas akibat hanyut di aliran Sungai Logawa. Jasad Supriyatno ditemukan tim SAR gabungan dari bawah jembatan Sungai Logawa Karanglewas, tepatnya 4 km dari lokasi awal. Sebelumnya, korban diketahui pergi melakukan tabing atau susur sungai bersama seorang temannya dengan menggunakan perahu karet pada hari Jumat sore. Korban lalu terbawa arus saat air sungai tiba-tiba saja meluap. Sementara itu, rekan korban lolos dari maut setelah berhasil menepi ke sisi sungai. Saat ditemukan, jasad korban berada di dalam Sungai Logawa dan masuk ke dalam pusaran air. Pak, ditemukannya itu kondisinya gimana, Pak? Lagi tersebut atau Ya, kondisi jenazah itu di pusaran air itu tersepit antara batu-batu. Jadi ada evakuasi seperti itu. Jenazah korban langsung dimakamkan tak jauh dari kediaman orang tuanya. Saladin Ayubi, MNC Media Banyumas, Jawa Tengah. Ya baik pemirsa, kembali terjadinya kasus kekerasan dalam angkutan umum membuat resah sebagian warga ibu kota. Mereka berharap pemerintah dapat semakin memperketat keamanan di angkutan umum agar tak ada lagi korban yang berjatuhan ke depan. Ya pemirsa, di tempat saya berdiri saat ini yakni di flyover Bandengan Selatan, di mana Makaryawati umur 22 tahun harus mendapatkan pelecehan seksual terhadap salah seorang supir angkot M25 jurusan Grogol Kota. Dan memang untuk di flyover Bandengan Selatan ini pada hari biasanya, terutama di malam hari, sangat sepi dari pelalu lalang para pengendara. Terjadinya kasus pelecehan seksual dalam angkutan umum yang menimpa seorang wanita muda kembali membuka mata publik bahwa nyatanya kasus kekerasan seksual di tempat umum masih rawan terjadi. Akibat perbuatan YG, supir mikrolet M25 jurusan Grogol Kota ini pun kini telah berurusan dengan polisi. Aksi ini dilakukannya dengan modus membawa korban berputar-putar hingga memperkosanya di tempat sepi. Terjadinya peristiwa ini jelas saja membuat resah warga Jakarta, khususnya kalangan wanita yang kerap menggunakan jasa angkutan umum untuk bepergian sehari-hari. Terlebih lagi banyak dari kaum wanita ibu kota dengan mobilitas tinggi yang kerap pulang ke rumah hingga larut malam. Pasalnya selama ini angkutan umum tidak menerapkan sistem keamanan yang ketat bagi para penumpangnya. Resah banget, habis gimana ya kita kemana-mana takut sih. Apalagi kan sekarang zamannya kayak gitu. Aku sih kalau kerja pulang malam naik angkot, biasanya nyari angkot yang rame. Jalannya juga jalan yang dilewatin banyak orang, nggak lewat yang sepi. Tidak hanya warga, keluhan juga datang dari kalangan supir angkutan kota sendiri. Selain merusak citra pengemudi, mereka juga khawatir masyarakat akan ketakutan untuk menaiki angkot dan akhirnya akan berimbas pada pendapatan mereka sehari-hari. Ya bagi saya sih memalukan, itu suatu tindakan yang kriminal ya. Jadi orang tersebut harus ya ditindak tegas lah. Soalnya ini merugikan masalah kehormatan ya kan. Ya ngerusak citra lah. Jadi penumpang bikin berkurang. Jadi pada takut penumpang. Pendapatnya ya itu sangat memalukan dan mencoreng nama baik M25 gitu aja.